Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmata Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu project yang telah saya bangun, yaitu dengan tema User Management System. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa struktur penjelasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang project ini membangun tentang apa, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code program yang saya bangun untuk memaksimalkan dari adanya aplikasi user management system ini. Dan bagian terakhir saya akan melakukan pengujian dari endpoint pada user management system ini pada aplikasi Postman. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Project ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah user management system berbasis REST API menggunakan framework Python Flux. Nah, sistem ini mengelola pengguna dengan berbagai peran dengan menyediakan fitur CRUD atau create, read, update, dan delete yang diperlukan. Sistem ini akan mendukung setidaknya dua jenis peran utama, yaitu administrator dan juga operator. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang code program yang saya implementasikan untuk membangun sistem user management system tadi, ya. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sih, apa aja sih fitur-fitur yang diperlukan untuk user management system ini. Yang pertama yaitu ada create user untuk menambahkan pengguna baru, create user untuk melihat daftar pengguna, update user untuk melakukan update atau pembaruan pada sebuah atau identitas yang dimiliki oleh pengguna seperti itu. Dan ada juga delete user untuk menghapus pengguna, dan juga ada search user ya, atau fitur ini digunakan untuk mencari user berdasarkan username ataupun full name. Selanjutnya yaitu ada user group management. Di sini juga ada CRUD user group seperti membaca, membuat, memperbarui, dan juga menghapus grup user ini. Nah, dan selanjutnya yaitu ada fitur activity logging untuk mencatat semua aktivitas pengguna seperti logging, logout, dan juga perubahan-perubahan password sebagainya. Nah, selanjutnya pada fitur keamanan yaitu dapat pengguna yang berstatus disable itu tidak dapat login pada sistem. Nah, selanjutnya ada validasi password lama saat pengguna mengubah password mereka sendiri. Jadi saat mereka mengganti password yang baru, mereka harus melakukan validasi untuk menginputkan juga password yang lama. Itu. Nah, selanjutnya ada administrator harus memasukkan passwordnya saat mereset password pengguna lain atau mengubah grup pengguna seperti itu. Nah, selanjutnya ada implementasi CSRF prevention untuk setiap endpoint post method. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut pada penjelasan code-nya saja. Oke, untuk struktur package di sini saya memiliki 3 modul utama ya, yaitu ada main.py, routes.py, dan juga database.py. Nah, di sini saya akan menjelaskan per modulnya saja untuk code programnya. Sorry. Oke, selanjutnya di sini ada pada main.py ya, ada beberapa import library yang saya gunakan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi dari code program ini. Yang pertama ada Flux ya. Flux ini berguna untuk melakukan framework web untuk membuat aplikasi web yang saya gunakan. Nah, selanjutnya ada login manager yang berasal dari Flux yang saya importkan dari Flux login. Ini untuk mengelola sesi pengguna termasuk login dan juga logout. Dan selanjutnya ada JWT Manager atau JSON
JSON apa ya, JSON apa sih, astagfirullahaladzim, JSON JWT tol. Oh, JSON. Dan selanjutnya di sini ada JWT Manager yang saya importkan dari Flash JWT Extended. JWT sendiri memiliki arti JSON Web Token, yaitu digunakan untuk mengelola JSON Web Token untuk melakukan autentication nantinya itu. Selanjutnya di sini mengimportkan ada fungsi dan kelas yang ada pada database, ya. Selanjutnya di sini saya memiliki code untuk membuat aplikasi Flux-nya. Yang pertama ada yang ini, yang code ini. Code ini saya gunakan untuk menentukan lokasi database SQLite-nya, yaitu saya tempatkan pada database.db. Selanjutnya di sini saya membuat code untuk menonaktifkan fitur tracking modifikasi objek untuk menghemat resource yang saya gunakan. Nah, di sini juga ada kunci rahasia untuk sesi Flux-nya dan kunci rahasia untuk token JWT-nya. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan inisiasi ekstensi, ya. Dari code-code ini saya melakukan untuk menginisialisasi SQL Alchemy dengan aplikasi Flux saya. Yang saya tuliskan kodenya seperti ini, db.init_app. Dan selanjutnya ada login manager dalam kurung app. Ini untuk menginisialisasi login manager dengan aplikasi Flux untuk memanajemen sesi pengguna seperti login dan logout tadi. Nah, selanjutnya ada JWT manager untuk menginisialisasi JWT manager dengan aplikasi Flux untuk memanajemen JWT tokennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan code untuk fungsi memuat pengguna. Nah, fungsi ini bertujuan untuk callback yang digunakan untuk Flash login untuk memuat pengguna berdasarkan ID. Nah, jadi mengambil pengguna dari database berdasarkan ID yang nantinya saya akan contohkan. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan code untuk menjalankan aplikasi, ya, seperti ini. Ini untuk menjalankan aplikasi Flash ini dalam mode debug yang menyediakan debug output dan memungkinkan hot reloading seperti ada perubahan dan lain-lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya pada modul roots.py ini saya melakukan pengimportan library juga dan modul-modul, ya. Yang pertama saya mengimportkan JSONify dan juga request dari Flux yang tujuannya untuk menghasilkan respon JSON dan request untuk menangani permintaan HTTP nantinya seperti itu. Nah, di sini juga saya mengimportkan login required, current user, logout user, login user. Nah, ini untuk melakukan pemanajemenan sesi pengguna seperti login, logout dan lain-lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan pengimportan dari generate password hash dan juga check password hash. Ini bertujuan untuk melakukan hashing dan juga verifikasi password yang nantinya akan disimpan pada database seperti itu. Selanjutnya di sini saya mengimportkan datetime untuk melakukan pemaksimalan dalam activity loggingnya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ada integrity error untuk menangani error-error yang akan terjadi seperti handling gitu pada aplikasi ini seperti itu. Dan selanjutnya saya juga mengimportkan beberapa kelas yang ada pada database.py, yaitu ada user, activity log, user group, dan juga user group membership. Nah, selanjutnya pada dari Flux JWT Extended ini saya mengimportkan create access token, JWT required, dan juga JWT identity. Ini untuk bertujuan untuk mendapatkan JWT tokennya nantinya
seperti itu. Dan juga mengimportkan melakukan pemanajemenan pada JWT tokennya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan dekorator, ada dekorator admin required ya. Definisi ini bertujuan untuk melakukan untuk memastikan bahwa hanya pengguna dengan peran administrator yang dapat mengakses endpoint tertentu gitu. Di sini ada beberapa endpoint pada routes.py ini. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan database.py terlebih dahulu ya. Pada database.py di sini saya melakukan import library lagi, yaitu untuk mengimport SQL Alchemy untuk mengelola database yang berbasis RM ini. Selanjutnya saya mengimportkan user machine untuk menambahkan metode yang dibutuhkan Flux login ke model pengguna, seperti itu. Nah, selanjutnya saya di sini melakukan inisialisasi untuk objek SQL Alchemy-nya. Nah, di sini ada beberapa kelas yang saya gunakan, yang saya buat. Yang pertama ada kelas user. Kelas user sendiri memiliki beberapa kolom table gitu. Yang pertama ada ID, yaitu untuk kolom integer sebagai primary key ya, seperti itu. Nah, itu selanjutnya ada kolom user yang dengan format tidak boleh kosong nantinya, seperti itu pada saat melakukan register. Dan juga ada password, ada full name, status, created time, last login, dan juga role. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada activity log juga memiliki ID, yaitu dengan tipe integer dan juga primary key. Dan pada activity logging ini ada kolom timestamp. Ini digunakan untuk datetime untuk mencatat waktu tindakan yang dilakukan oleh pengguna pada sistem ini, seperti itu. Selanjutnya ada user group, yaitu digunakan untuk menyimpan informasi grup pengguna nantinya. Dengan ada 3 kolom ya, ada ID, name, dan juga description group. Selanjutnya yaitu ada untuk menyimpan anggota pada grup, yaitu pada user group membership. Di sini ada tiga kolom juga, yaitu ID, user ID, dan juga group ID-nya yang nanti saya akan implementasikan dengan menggunakan pengujian seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang endpoint yang ada pada routes.py. Selanjutnya, baiklah. Yang pertama di sini ada endpoint yang pertama, yaitu yang digunakan untuk menambahkan pengguna, dengan catatan endpoint ini hanya bisa diakses oleh seorang administrator, seperti itu. Yang di sini ada admin required yang saya sudah jelaskan dekoratornya tadi, seperti ini, dekorator ini. Nah, pada saat melakukan penambahan pengguna ya, ada beberapa atribut yang wajib diisi nantinya, seperti username, password, full name, dan juga status, seperti itu. Nah, di sini ada seperti exception handling yang saya gunakan, yaitu integrity error. Apabila user sudah terdaftar, sistem akan mengeluarkan output username already exists atau username sudah tersedia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada endpoint yang kedua, yaitu endpoint ini bertujuan untuk seorang operator melakukan pendaftaran dirinya sendiri pada sistem. Nah, endpoint ini digunakan untuk operator ya, untuk melakukan pendaftaran, yaitu sama seperti endpoint sebelumnya tadi, ada beberapa atribut yang wajib diisi nantinya, dan juga ada integrity error-nya juga seperti yang tadi. Oke, selanjutnya ada endpoint dengan metode get dengan endpoint /admin/users. Ini digunakan endpoint ini hanya bisa diakses oleh administrator ya. Nah, endpoint ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan fitur
untuk melihat pengguna-pengguna yang ada pada sistem user manager sistem ini. Seperti itu. Jadi nanti saya akan contohkan penggunaannya. Selanjutnya di sini ada sebuah endpoint yang digunakan untuk mencari user pada sistem yang digunakan oleh administrator. Selanjutnya di sini ada endpoint untuk melakukan update pada endpoint ini juga seorang operator juga dapat melakukan akses pada endpoint ini dengan saat mereka ingin melakukan perubahan password dan juga lain-lainnya. Nah, pada endpoint ini tertera bahwa jika password ini seorang operator ingin mengubah password, itu harus menambahkan old passwordnya atau password yang lama seperti itu untuk melakukan validasi. Nah, di sini juga ada sebuah exception handling atau integrity error ya. Apabila password lama itu tidak sesuai, maka output akan mengeluarkan old password is incorrect seperti itu. Apabila password yang diganti itu sudah berhasil, maka password tersebut akan disimpan pada sistem, akan dilakukan pembaruan pada database, dan output akan mengeluarkan user profile update successfully. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah endpoint untuk menghapus pengguna pada sistem. Nah, endpoint ini hanya bisa diakses oleh administrator ya, dengan metode delete dan endpoint seperti ini, user / ID usernya tersebut dan juga delete. Nah, saat melakukan penghapusan pengguna yang dihapus tersebut akan tersimpan catatannya, maksudnya data-data dari pengguna tersebut akan dihapus pada database dan akan disimpan perubahan tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini ada fitur atau endpoint yang digunakan yang saya tambahkan untuk melakukan penambahan untuk memenuhi kebutuhan mencari pengguna sesuai dengan ID ya, sesuai dengan username. Di sini dapat kita cari dengan search dengan metode get, dan di sini kita tambahkan usernya. Saya akan contohkan pada saat sesi pengujian. Selanjutnya di sini ada endpoint yang digunakan untuk membuat sebuah grup atau kelompok pengguna. Dan ya, pada endpoint ini juga hanya dapat diakses oleh seorang administrator. Nah, nanti itu saat mengakses endpoint ini menggunakan metode post dan juga menambahkan name, yaitu name ini diartikan bahwa dengan nama kelompok tersebut apa dan juga deskripsi kelompoknya. Nah, saat melakukan penambahan grup ini juga nanti grup akan dilakukan session commit atau akan tersimpan pada database. Selanjutnya, seorang administrator juga dapat melihat daftar kelompok pengguna atau grup pengguna, grup user pada sistem dengan metode get dan juga endpointnya yaitu /groups. Nah, di sini nanti akan mengeluarkan output daftar-daftar grup yang sudah terdaftar pada sistem. Selanjutnya di sini kita dapat mencari user pada kelompok user tertentu gitu loh. Jadi seperti pada suatu grup itu memiliki misal 100 pengguna yang terdaftar pada grup pengguna tersebut. Nah, kita akan melakukan pencarian user tersebut atau tidak pada kelompok pengguna tertentu dengan menggunakan endpoint ini. Endpoint ini juga hanya dapat diakses oleh seorang administrator ya. Oke. Selanjutnya yaitu ada endpoint yang digunakan untuk melakukan update grup dengan endpoint group /integer group ID ini, maksudnya ID grup tersebut berapa
dengan menggunakan menggunakan metode put. Oke, seperti ingin merubah nama grup tersebut atau deskripsi grup tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah endpoint yang digunakan atau bertujuan untuk melakukan penambahan user pada sebuah kelompok pengguna seperti itu. Jadi misal pada kelompok 1 ingin menambahkan pengguna dengan ID 1, di sini kita dapat menambahkan ya dengan endpoint groups ID grupnya berapa dan juga add underscore user dengan menggunakan metode post. Lalu pada body row JSON-nya itu menambahkan user ID berapa, pengguna dengan ID berapa yang ingin ditambahkan pada kelompok pengguna tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint yang digunakan untuk menghapus pengguna dari kelompok pengguna tertentu seperti itu dengan menggunakan endpoint group ID penggunanya berapa dan juga remove usernya dengan menggunakan metode delete, dan pada body row JSON-nya juga itu ditambahkan user ID berapa yang ingin dihapus dari grup ID berapa yang di sini sudah tercantum ya. Selanjutnya di sini ada endpoint untuk menghapus groups atau kelompok pengguna yang ingin dihapus dari sistem tersebut. Jadi apabila administrator ingin memerlukan suatu endpoint atau ingin memerlukan saat kondisi ingin menghapus sebuah kelompok pengguna, maka endpoint ini tepat untuk digunakan. Selanjutnya di sini ada endpoint untuk melakukan login. Nah, login seperti administrator ataupun operator ini dapat digunakan ya. Oke. Nah, di sini tertera ada jika user melakukan login dengan catatan user tersebut terdapat user yang berstatus disable, maka output akan mengeluarkan your account is disabled, please contact the administrator. Artinya user yang berstatus disabled itu tidak dapat melakukan login pada sistem ini seperti itu. Oke, selanjutnya ada get profile. Endpoint get profile ini digunakan oleh seorang operator atau user untuk melihat identitas dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya ada endpoint untuk melakukan logout dari account ya. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint yang digunakan untuk melakukan reset password. Reset password ini digunakan hanya untuk seorang administrator ingin mereset password seorang pengguna tertentu seperti itu. Nah, di sini melakukan verifikasi password. Pertama, seorang admin tersebut melakukan input password admin ya. Lalu menggunakan password admin ini digunakan untuk melakukan validasi agar menghindari kegiatan-kegiatan ilegal artinya. Selanjutnya setelah menggunakan admin password, itu juga langsung menggunakan password yang bertujuan untuk password baru seorang pengguna tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada endpoint yang digunakan untuk melakukan perubahan pada suatu sistem yang dilakukan hanya untuk seorang administrator. Jadi apabila ada perubahan-perubahan tertentu, maka endpoint ini digunakan. Selanjutnya ada endpoint untuk melihat activity logs atau aktivitas pada sistem. Nah, endpoint ini digunakan untuk melihat aktivitas apa saja yang sudah dilakukan pada sistem user management system ini. Nah, endpoint ini juga digunakan hanya untuk seorang administrator dengan menggunakan metode get. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint yang digunakan untuk mendapatkan CSR token. Jadi saat pertama kali mengakses CSRF token ini diperlukan yang nantinya untuk melakukan validasi ya, untuk melakukan memenuhi kebutuhan saat pada aspek keamanan, yaitu untuk mencegah adanya tindakan-tindakan di luar dari sistem user management system ini. Seperti itu. Oke.
Untuk bagian video selanjutnya, ini saya akan melakukan pengujian ya, pengujian untuk melakukan pengujian dari semua endpoint yang ada pada sistem ini, seperti itu. Pertama saya akan melakukan running terlebih dahulu pada modul main.py. Oke. Sini kita salin ya untuk alamat. Kita masuk pada ini. Nah, pertama kali itu kita diwajibkan untuk melakukan pengambilan CSRF token dengan URL seperti ini ya, dengan metode get. Terus kita send aja. Nah, endpoint ini kita simpan, kita copy ya, kita copy, kita buat tab baru aja. Kita menggunakan copy. Sepertinya saat untuk pertama kali saya akan melakukan pengujian untuk menambahkan user baru ya dengan ketentuan seorang administrator yang melakukan. Jadi kita melakukan login terlebih dahulu. Oke. Nah, CSRF token yang sudah kita simpan seperti yang ini, kita copy terlebih dahulu ya. Kita simpan pada bagian header. Header ini dengan key yaitu CSRF token ya. Lalu di bagian ini kita salin. CSRF token ya. Selanjutnya kita dapat melakukan aktivitas ya pada tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan login dengan seorang administrator ya, yaitu dengan Dinata, password atas 123 dengan metode post. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah JWT token ya, JWT token. Kita salin juga untuk melakukan validasi. Kita tempatkan pada authorization dengan format bearer token. Nah, kita copy semuanya. Nah, kita paste di sini. Oke. Selanjutnya kita melakukan registrasi dengan ini baru dengan kita copy aja ya. Kita copy untuk endpointnya. Paste. Nah, seperti ini. Nah, dengan format yang sudah kita lihat tadi ya, user, password, full name, dan juga status. Jadi username-nya kita ganti. Seperti kita bagian raw. Operator pengujian. Ya. Kita menggunakan passwordnya yaitu operator 123. Kita tambah full name. Dengan full name misalkan nama saya sendiri Hadinata ya. Dengan status aktif. Untuk status sendiri ada dua ya, ada aktif dan juga disable. Kita send aja. Nah, di sini output mengeluarkan user created successfully. Jadi penambahan user itu sudah berhasil. Selanjutnya kita mencoba apakah seorang operator itu dapat melakukan register sendiri. Kita gunakan logout dulu untuk logout dari akun administrator ya. Kita gunakan endpoint logout, post. Kita sudah berhasil logout. Lalu di sini kita melakukan penambahan akun untuk seorang administrator melakukan pendaftaran. Kita copy lagi endpointnya. Oke, kita paste. Push dengan pengujian kedua. Operatornya 12345 Hadinata. Nah, operator dapat melakukan register successfully. Lalu
Lalu apakah seorang operator dapat menambahkan pengguna lain? Maka kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu ya. Nah, kita akan melakukan pengujian dengan login pada user ini, pada operator ini. Nah, kita mendapatkannya. JWT token lagi, kita copy ya. Kita copy dan juga kita tempatkan pada ini. Selanjutnya, kita melakukan pengujian apakah seorang operator itu dapat melakukan penambahan user baru. Kita tambahkan dengan user ya, register ya. Dengan username-nya itu pengujian endpoint dengan password 1234 Ilham mungkin ya. Nah, ini dia output yang terjadi apabila seorang operator ingin melakukan pendaftaran untuk pengguna lain. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji endpoint untuk melakukan get ya, untuk seorang administrator, sorry. Jadi kita logout dulu dari akun pengguna ini. Kita login lagi dengan Rahmati Dinata ya, seorang administrator. Kita hapus password Dinata 123. Ininya sorry. Kita login ya. Kita login dan juga ini kita paste lagi pada sini. Selanjutnya kita menggunakan kita menggunakan endpoint ini, kita copy aja. Sorry. Kita paste ya sini menggunakan metode get. Nah, ini dia yang user atau yang sudah terdaftar ya, sudah terdaftar pada sistem seperti ini. Ada berapa? Sudah banyak ya user yang sudah terdaftar pada sistem. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita ingin melakukan pencarian seorang user berdasarkan ID. Kita cari berdasarkan ID-nya. Misal kita mencari user yang ber-ID 1, target juga. Nah, seperti ini. Tampillah seorang akun pengguna yang ber-ID 1 yang kita cari tadi. Contoh misalkan 3. Nah, seperti ini. Terlihat ada namanya Maulana, username Maulana. Seperti itu. Selanjutnya apa yang terjadi jika kita mencari seorang pengguna yang tidak ada pada sistem? Kita cuma 44. Nah, user not found, itu dia. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian pada endpoint ini ya, endpoint user ini saat ingin melakukan perubahan pada seorang user dari seorang administrator. Oops, sorry. Oh, sorry. Sorry, ada sedikit kekeliruan. Nah, kita tambahkan ya. Selanjutnya kita menggunakan endpoint users. Agar terlebih enak kita copy saja. Kita pastekan di sini. Dengan metode put, lalu kita ingin mencoba untuk merubah password seorang. Oh, kita lihat dulu. Sebentar, kita gunakan admin /user, kita get. Oops. Hah? Loh, kenapa anjir? Login.
users. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan melakukan pengujian untuk mengupdate seorang pengguna pada sistem dengan yang dilakukan oleh seorang administrator. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ya daftar pengguna yang ada pada sistem. Kita akan menggunakan seorang Anas, akun Anas. Kita akan menggunakan perubahannya. Kita copy terlebih dahulu, kita pastekan di sini. Ya. Nah, untuk format body raw JSON-nya itu dapat kita lihat pada code, yaitu apabila kita ingin merubah password ya, itu akan dilakukan password yang lama ya, password yang lama. Seperti itu, password yang lama. Password yang lama. Kita coba aja di sini seorang Anas dengan old password. Oops, sorry. Passwordnya itu yang lama 123. Password lalu ada sorry 12345 ya. Kita dengan metode put Anas tadi, kita lihat dulu Anas tadi ID-nya 15 ya, jadi kita terus 15. Boom, akhirnya bisa. Apabila output mengeluarkan output seperti ini, itu berarti profil Anas itu sudah kita perbarui. Selanjutnya kita ingin kita akan melakukan pengujian endpoint untuk menghapus pengguna dari sistem. Kita menggunakan endpoint ini, kita copy terlebih dahulu. Kita copy terlebih dahulu ya. Kita copy, sorry. Dengan ID Anas tadi misalkan 15 dengan metode delete. Boom. Apabila seperti ini itu berhasil artinya. Jadi akun Anas ini sudah tidak ada dari sistem. Untuk melakukan pengecekan kita dapat melihat saja dari endpoint admin/users dengan metode get untuk mendapatkan data-data untuk melihatnya. Kita lihat akun Anas sudah tidak ada di sistem seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, pengujian selanjutnya kita akan mencari, ini yang mencari tadi kita sudah ya. Kita akan membuat sebuah grup pengguna, grup user dengan yang dilakukan oleh seorang administrator. Oke. Itu kita akan coba dengan endpoint seperti ini. Seperti ini ya. Kita copy aja dan kita akan paste di sini dengan metode post dengan format body raw JSON-nya, yaitu ada name dan juga description. Nah, kita tuliskan saja sini. Dan name-nya apa? Misalkan kelompok penerbangan seperti itu. Kita tuliskan. Nah, selanjutnya ada description-nya. Description, yaitu kita buat description-nya ini adalah kelompok khusus penerbangan gitu, seperti itu ya. Kita post seperti ini, kita send. Artinya kelompok yang sudah kita buat ini berhasil ditambahkan pada sistem seperti itu. Nah, untuk pengujian selanjutnya itu kita akan melihat daftar grup apa aja sih yang sudah terdaftar pada sistem dengan menggunakan kita akan melakukan pengujian ya untuk nanti aja. Kita akan melihat terlebih dahulu daftarnya dengan metode get. Kita akan rubah aja metode getnya. Kita lihat, boom. Nah, ini dia. Kelompok penerbangan adalah kelompok pertama yang sudah dibangun pada sistem ini. Nah, itu ber-ID 1. Nah, apabila kita ingin mencoba lagi nih, kelompok memasak mungkin ya. Memasak khusus koki. Kita post. Nah,
kita sudah berhasil menambahkan, lalu kita get, kita akan melihat lagi. Nah, ini dia. Ada 2 grup yang sudah kita buat sebelumnya. Itu ada kelompok khusus penerbangan dan juga kelompok khusus koki. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan put dulu terlebih dahulu ya. Oh, kita akan menambahkan user ke dalam grup seperti itu. Nah, dengan endpoint, dengan cara kita menggunakan endpoint ini, kita paste terlebih dahulu. Kita paste, lalu kita paste terlebih dahulu. Dengan ID, misalkan kita ingin mencobanya pada kelompok yang ber-ID 1. Jadi kita hapus dan kita ganti 1 di sini. Add user bener. Nah, apa format raw JSON-nya, yaitu adalah user ID-nya. Seperti itu. Kita copy, ini kita hapus ya. Kita ganti, kita akan memasukkan ke orang pengguna dengan ID 1. Seperti itu. Kita post ya. Metodenya post. Nah, user add to group successfully. Nah, kita akan coba nih bagaimana sih apakah benar sudah ada pengguna tersebut pada sebuah. Nah, kita lihatnya di mana? Kita lihatnya pada pada bagian ini. Pada bagian ini dengan metode ini kita lihat ya. Dengan endpoint ini, kita paste. Lalu kita paste di sini. Grupnya yaitu tadi kita menambahkannya pada grup 1 ya. 1 dengan metode user. Metode get. Kita lihat. Boom. Nah, di sini terlihat daftar kelompok dengan ID 1 yang saya inputkan tadi, ID 1. Sudah ada pengguna dengan ID 1 yang username-nya operator 1. Seperti itu contohnya untuk menambahkan seorang pengguna pada kelompok. Setelah kita menambahkan pengguna, kita akan melakukan penghapusan pengguna dari kelompok tersebut. Gitu. Nah, kita menggunakan endpoint ini, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di sini. Kita paste dengan ID yang seperti ini ya. Kita menggunakan ID 1, yaitu grup ID 1. Dengan user yang ingin kita hapus, yaitu user 1. Seperti ini. Kita cari, ada kesalahan. Nah, dengan kita menggunakan metode apa? Kita menggunakan metode delete. Boom. Nah, user berhasil dihapus dari grup. Kita lihat ya, apakah sudah terlihat, sudah dihapus pada sistem. Kita akan melakukan pengecekannya. Boom. Nah, apabila pada saat kita melakukan pengecekan user pada kelompok itu mengeluarkan output seperti ini, itu berarti pada kelompok tersebut tidak ada user yang terdaftar pada kelompok tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian endpoint delete group ya. Dengan endpoint ini kita copy lagi dan kita akan paste pada di sini. Nah, di sini kita akan diminta untuk menambahkan ID grup ya. Kita akan menghapus kelompok penerbangan ini. Kita akan menghapus kelompok koki tadi dengan grup ID-nya 2 dengan metode delete. Boom. Nah, grup berhasil kita hapus. Kita akan mengecek lagi ya. Grup, lalu kita get. Apa aja sih? Nah, grup koki tadi yang ID-nya 2 itu sudah kita hapus. Seperti itu. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu adalah pada bagian reset password. Reset password tadi sudah kita uji ya. Saat seorang administrator ingin melakukan reset password, itu harus sebelum ini kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu pada endpoint ini, reset password. Nah, pada pengujian endpoint ini itu kita melakukan sebagai administrator, kita akan mengreset password pengguna itu dengan ketentuan kita menambahkan password admin tersebut. Kita akan tes. Sebelumnya kita akan membuat sebuah pengguna lagi ya agar terlihat lebih
transparan seperti itu. Kita akan menggunakan admin, admin user post. Kita tuliskan lagi di sini username dengan username-nya Adam, mungkin Adam, dengan passwordnya Adam123, dengan full name-nya Adam Fikri, dengan status aktif. Tidak ada tanda kutip. Oke. Nah, kita post terlebih dahulu. Sorry. Kita lakukannya dengan ini, tidak ada ini. Sorry. Kita menggunakan endpoint seperti ini, push ya. Ada di add Pak. Saya kalian post. Oke, berhasil ditambahkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan reset password tadi pada endpoint. Sorry. Endpoint ini. Kita akan copy, lalu kita akan paste di sini. Sebelumnya kita akan melihat nih user ini dengan ID berapa sih? Itu terbit. Sorry. Kita akan melihat ya. Itu dengan ID. Dengan melihat identitas semuanya dengan admin/users. Get. Boom. Kita dapat melihatnya yaitu dengan ID 15. Oke, kita akan menggunakan endpoint reset password. Nah, kita copy, kita pastekan, lalu dengan ini. Nah, di sini tertampak pada password Adam yang sekarang itu ada 123, Adam123. Lalu kita akan ingin melakukan perubahannya dengan dengan format, yaitu kita menambahkan admin password terlebih dahulu. Selanjutnya ada password. Nah, admin password. Nata123. Nata123 ini adalah password dari administrator. Oke. Selanjutnya ada password. Password ini berarti password baru yang dimiliki oleh seorang Adam. Kita menggunakannya Adam Fikri 123. Kita menggunakan metode put. Metode put. Boom. Nah, user password is successful. Jadi, kita akan melakukan percobaan ya. Kita akan login nih. Kita akan login dengan username Adam. Seperti yang pertama tadi, Adam itu memiliki password Adam123. Sorry. Metode post. Nah di sini ada, ada sedikit kekeliruan. Nah, invalid username atau password karena password sudah kita ganti dengan Adam Fikri 123. Boom. Nah, seperti itu untuk melakukan penambahan, untuk melakukan reset passwordnya seperti itu. Selanjutnya, ya, kita akan melakukan pengecekan activity logs, ya, activity logs yang dimiliki aksesnya oleh seorang administrator. Oke. Kita copy terlebih dahulu. Kita akan login lagi dengan akun administrator ya, dengan Rahmat Adinata. Atas 123. Kita login, selanjutnya kita paste ini JWT tokennya untuk melakukan validasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan activity logs dengan metode get. Boom. Nah, di sini tampak nih aktivitas-aktivitas login dari seluruh user ya.
ada Rahmat Dinata yaitu user. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu dia penjelasan dari pengujian dan juga penjelasan dari code program untuk menciptakan sebuah sistem user management yang telah saya bangun. Nah, kesimpulannya dari semua code program dan juga user management system yang saya bangun ini, itu tujuannya untuk menciptakan sebuah manajemen sistem user yang mengedepankan suatu keamanan dengan cara membuat sebuah hak akses atau otorisasi yang bertujuan agar tidak adanya penyalahan hak akses pada suatu sistem tertentu. Nah, dengan hal itu suatu sistem itu akan terjaga akan keamanannya dan juga stabilitasnya dalam suatu keamanan. Nah, dengan menggunakan CSRF dan juga JWT itu adalah suatu implementasi untuk menciptakan suatu keamanan pada suatu sistem tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari user management system yang setelah saya bangun. Apabila ada pertanyaan ataupun saran atau kritik pada penjelasan video kali ini, bisa ditambahkan pada kolom komentar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.